Sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda. Dan kita balik. Halo teman-teman, selamat datang di video tugas kelompok 4 dengan tema doanya ragaman hayati bersama aku Rosid. Hai, dan aku Adi. Jika kamu tidak tahu apa-apa tentang biodiversitas, tenang, aku bakal bikin kamu lebih pintar dalam waktu kurang lebih 7 menit. Oh, jadi biodiversitas itu apa sih? Apa yang nama obat? Itu loh, ada pohon, ada semut, ada kupu-kupu, ada kita juga. Semua beda-beda, tapi isi lingkungannya sama. Itu biodiversitas. Betul, keanekaragaman hayati itu variasi makhluk hidup di bumi. Mulai dari bakteri paling kecil hingga paus biru yang panjangnya 30 meter. Itu dibagi menjadi 3 tingkat. Pertama, keanekaragaman gen. Contohnya semua manusia itu Homo sapiens. Ada yang tinggi, pendek, keriting, dan lurus. Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Negara kita sering disebut dengan mega biodiversity. Ada komodo, bunga rafflesia, orangutan, ikan arwana, dan berbagai macam. Tapi sayangnya banyak yang terancam punah karena hutan dibakar, laut dicemar, hewan diburu liar. Sedih banget sih. Nanti anak cucu kita nanya, komodo itu apa? Terus kita jawab, dulu ada, sekarang jadi sekarang doang. Nggak keren kan? Ngomongin biodiversitas ya, aku boleh ikut gak? Boleh dong. Kenapa sih kita harus peduli sama keanekaragaman hayati? Kan yang punah bukan kita. Bayangin kalau lebah punah, gak ada yang nyerbukin bunga, gak ada buah, gak ada sayur, manusia akan kelaparan. Wah, jangan dong, kalau nggak ada mangga, hidup aku nggak lengkap. Nggak ada jus mangga, nggak ada rujak, nggak ada alasan buat nongkrong di tukang buah. Selain itu, banyak obat-obatan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Kina buat malaria dari pohon kina. Kalau hutan habis, kita kehilangan calon obat baru. Dan keanekaragaman hayati juga menjaga iklim, hutan menyerap CO2, terumbu karang melindungi pantai dari ombak besar. Jadi spesies invasif itu kayak aku nggak datang ke kelompok mana aja langsung jadi pusat perhatian. Tapi aku invasif yang positif kok, bikin suasana rame dan semangat belajar. Jadi, sebagai pelajar kita bisa apa? Kok rasanya masalahnya gede banget? Dimulai dari hal kecil. 1. Jangan membuang sampah sembarangan. 2. Hemat kertas dan air. 3. Jangan membeli produk hewan langka. 3. Ikut kegiatan penanam pohon. Nomor 4 nih, spesialisasiku. Aku kan suka nanam pohon. Kemarin aku nanam pohon jambu. Sekarang udah tumbuh besar, lumayan buat ngumpet pas disuruh presentasi. Nggak harus jadi aktivis lingkungan dulu ya? Ya, perubahan besar dimulai dari perubahan kecil. Kalau satu kelas sadar, udah selamat ratusan hewan dan tumbuhan. Bener banget, jangan cuma mikir, aku cuma satu orang, ngapain? Kalau semuanya mikir kayak gitu, ya nggak ada yang gerak dong, kayak tugas kelompok. Kalau semuanya nunggu, yang kerja cuma satu, kan kasihan. Dan kita ajak seluruh kelas buat bawa bibit dari rumah agar sekolah kita makin hijau. Asal jangan bawa bibit durian ya. Kalau bawa bibit alpukat aku dukung 100%. Demi kesehatan perut, kesehatan lingkungan, dan bikin TikTok panen alpukat di sekolah. Nah teman-teman, video dari kelompok kami. Jangan lupa jaga alam ya, karena bumi kita itu indah karena keragaman. Sampai jumpa. Iya, jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Nanti bumi marah terus kirim notifikasi update alam loh. Nanti nggak ada tombol skipnya.